optimalisasi implementasi kurikulum merdeka. RTL ini jadi kami diwajibkan untuk membuat rencana tindak lanjut. Tapi Bapak Ibu, jadi yang pertama di sini di bulan Juni, IDPK Masyarakat kemarin ada budaya positif yang belum optimal dilaksanakan di lingkungan sekolah. Ini dilakukan oleh kemarin sama Pak Sono, kita masukkan kemarin, ini sudah kita lakukan. Kemudian di sini di optimalisasi budaya ini kemarin sudah ini ya. Kemudian di bulan Juli, ya bulan Juli nanti kita adakan di pembelajaran PJBL, kemudian di Cempaktori dan yang belum optimal dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran. Kemudian di deskripsinya itu adalah bagaimana kita mengadakan benchmarking, magang dan penyelesaian kurikulum dengan Dudika. Jadi silakan di tiap jurusan, tapi ini akan kunjungan industri, kemudian silakan magang di tempat sesuai dengan jurusan K, Bapak Ibu magang, kemudian kita kembali duduk bersama dengan penyelesaian kurikulum dengan Dudika. Kemudian di sini adalah di sekolah memprogramkan kegiatan benchmarking di dunia magang dan penyelesaian kurikulum dengan Dudika untuk menambah ide kreatif bagi setiap guru dalam melaksanakan pembelajaran PJBL, Cempaktori dan perlu pemahaman yang lebih bagi guru-guru agar berdampak pada peserta didik serta dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Kemudian diharapkan ini adalah bahwa lagi itu adalah meningkatkan kompetensi pendidik dalam pemahaman pembelajaran PJBL, Cempaktori dan di Dudika. Kemudian di kegiatannya ini adalah bagaimana kita merencanakan panduan list and match-nya, kemudian kita tentukan jadwal kegiatan, kemudian pelaksanaannya, bagaimana tanya jawabnya itu, kemudian evaluasi. Kemudian diharapkan ini adalah peningkatan guru, kompetensi guru melalui benchmarking, magang dan penyelenggaraan guru dengan Dudika. Kemudian yang terlibat langsung ini adalah pengawas bina kita, kepala sekolah dan guru. Kemudian di bulan September, kemudian kita akan bahwa sedangnya literasi, numerasi dan kualitas pendidikan pada rapor pendidikan kita yang di kemarin itu dalam kategori sedang, sehingga kita memberikan di anunya itu adalah pengembangan sekolah berbasis data dan peningkatan kompetensi GTK. Kemudian di sini di kemarin kita sudah adakan program sekolah untuk melindati itu semua dengan sesuai dengan data yang tersedia sebagai contoh dan menentukan rencana kegiatan sekolah. Kemudian berikutnya ini ada bahwa diharapkan bahwa setelah itu bahwa rencana kegiatan tahunan berdasarkan data dan tersedia melalui rapor pendidikan setiap tahun. Kemudian rencana kegiatannya itu adalah kita mulai dengan perencanaan, itu rencana kegiatan dengan membuat proposal kegiatan. Silakan Bapak Ibu yang melakukan ini, yang menangani literasi dan numerasinya, kemudian pendidikan. Kemudian ada pelaksanaan registrasi kehadiran nanti kita laksanakan. Kemudian hasilnya itu adalah rapor pendidikan. Hasil pendidikan dengan 48 standar nasional pendidikan. Berikutnya kemudian September dan Oktober ya. Di Oktober ini saya merencanakan rencana ini itu adalah bagaimana BK bisa membuat sosialisasi tentang tindakan bullying yang terjadi atau kekerasan dan intimidasi di lingkungan sekolah kita ini. Jadi kita harus adakan ini Bapak Ibu. Kemudian diharapkan pengembangan bimbingan konseling melalui sosialisasi dengan stop bullying itu yang dilakukan. Kemudian setelah itu kita sekolah melaksanakan sosialisasi. Nanti kita ini silakan bagian BK membuat kita rencanakan di bulan Oktober. Kemudian terusnya di sekolah melaksanakan sosialisasi terus berbeda. Kemudian dengan adakan hal ini adalah kita menambah wawasan peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian perencanaannya ini silakan membuat proposal kegiatan BK yang kemudian jalan kegiatannya, pelaksanaan, kemudian pelaksanaannya registrasi kehadiran, kemudian pengantar analisis. Jadi kita koordinasi dengan saya, penutup, kemudian evaluasi dan melakukan supervisi. Jadi kepala sekolah akan melakukan supervisi jurnal peserta didik dan pada setiap guru.
akhirnya bahwa ada jurnal sikap peserta didik minimal baik, dan kemudian terlibat langsung itu adalah pengawas bina, kepala sekolah dan guru. Ya, saya kira itu jangan. Nah, sekarang di workshop tapi ini saya ambil Bapak Ibu, jadi tadi juga pengawas kita mengatakan bahwa komunitas belajar ini harus kita aktifkan. Jadi kemarin kita sudah buat, makanya jadi di pikiran saya waktu kemarin ada workshop, ada pelatihan itu di KPTK, saya mengangkat ini adalah komunitas belajar kita supaya lebih efektif lagi. Maksudnya kan selama tidak ini, makanya setelah ini harus jalan terus Bapak. Lanjut. Nah, ini sudah kita tahu semua definisi Kombel, kriteria Kombel, jenis Kombel, dan aktivitas Kombel. Nah, ini nih ya saya ambil kemarin ini juga pasti kita sudah tahu semua apa tuh pertanyaannya nih, maksudnya yang membuat kita tertarik atau maksudnya apakah komunitas belajar itu, kemudian apakah Bapak Ibu yakin komunitas belajar itu berdampak pada peningkatan kualitas belajar murid, apa yang membuat yakin atau tidak yakinnya kita. Lanjut. Nah, kita ketahui Bapak Ibu bahwa Kemendikbud itu memberikan 6 dukungan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengimplementasi kurikulum merdeka. Nah, inilah dilatih bahwa komunitas